Pemirsa, Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI dibentuk bertujuan untuk menyatukan visi serta persepsi pemuda dari berbagai organisasi. KNPI diharapkan dapat mendorong pemuda dalam kemandiriannya, mendorong peningkatan taraf hidup di masyarakat. Nah, di Kota Kretek, Kabupaten Kudus ini pemirsa, nanti saya akan mendatangi sekretariat KNPI dan ingin tahu lebih lanjut bagaimana KNPI ini menjalankan perannya dari sisi kepemudaan di Kabupaten Kudus. Namun sebelumnya saya akan mendatangi Kabid Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Kudus untuk meminta pandangannya terkait peran KNPI di Kabupaten Kudus. Ingin tahu keseruannya? Ikuti terus perjalanan saya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di meja Bapak Iswahyudi selaku Kabid Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Kudus. Dan saya akan bertanya, seperti saya bilang tadi, akan bertanya-tanya dan mengenal lebih dekat KNPI Kabupaten Kudus. Selamat pagi Pak Iswahyudi. Pagi Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Iswahyudi baik? Alhamdulillah baik Mas. Kembali bertamu ini Pak. Iya Mas. Pak, kali ini saya mau tanya-tanya soal KNPI ini Pak. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, dari Disdikpora Kabupaten Kudus ini khususnya kan Bapak di Kabid Kepemudaan ini. Iya. Terkait KNPI ini bisa dijelaskan. Baik, Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD KNPI Kudus ini sebagai induk organisasi kepemudaan di Kabupaten Kudus, ini adalah tempat berhimpun kader-kader terbaik dari organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Kudus. Oh iya, iya. Mereka kemudian mengirimkan kader-kader terbaiknya untuk di rumah besar yang namanya KNPI itu, tujuannya agar para pemuda itu bersatu dalam satu wadah, kemudian merumuskan program-program terbaik yang kemudian dapat mengagregasi kebutuhan masyarakat. KNPI Kudus sendiri sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh besar, ya. Ada yang pernah menjadi bupati 2 periode, iya. Itu dulu ketua umum KNPI, kemudian ketua DPRD Kudus, dulu juga ketua umum KNPI. Nah, jadi kiprahnya sudah terasa lah, hasil dari berorganisasi di Komite Nasional Pemuda Indonesia, khususnya DPD KNPI Kudus. Artinya ini per organisasi itu mengirimkan wakilnya ke KNPI begitu Pak? Iya, jadi KNPI itu kan banyak sekali organisasi-organisasi kepemudaan di Kabupaten Kudus, baik yang intrakampus, ekstra kampus, maupun sifatnya organisasi kemasyarakatan. Nah, mereka kemudian dalam penyusunan kepengurusan, organisasi-organisasi ini mengirimkan kader-kader terbaiknya untuk duduk di dalam kepengurusan DPD KNPI Kudus. Maka sebenarnya pengabdian di DPD KNPI Kudus ini merupakan pengabdian yang paripurna, ya. Setelah selesai di organisasi kepemudaannya, kemudian berkiprah di DPD KNPI Kudus. Maka tidak heran kalau kemudian DPD KNPI Kudus ini harapan sangat besar sekali bagaimana pemuda Kabupaten Kudus ini menjadi satu dalam satu organisasi, memberikan yang terbaik kemampuannya, program-programnya, gagasannya yang kemudian diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Pak Iku, apakah ada keharusan misalnya per organisasi ini mengirimkan berapa wakil begitu Pak? Kalau keharusan tidak, ya, cuman ini kan sebagai miniatur ya dari kiprah organisasi-organisasi mereka, jadi otomatis setiap kepengurusan itu mewarnai ya organisasi-organisasi yang ada itu untuk berlomba-lomba untuk menjadi pengurus DPD KNPI Kudus. Nah, kalau ini kemudian bisa dijembatani dengan baik, maka KNPI sebagai induk organisasi kepemudaan di Kabupaten Kudus itu mampu untuk mewujudkan harapan masyarakat Kudus. Artinya memang pemuda dari beberapa organisasi ini berkumpul menyatukan satu visi untuk menuju visi yang besar itu Pak ya. Betul. Kudus itu jadi sendiri. DPD KNPI Kudus ini rumah besar bagi pemuda Kabupaten Kudus dari berbagai macam organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Kudus. Baik, Pak Iswahyudi, ini menyambung juga ini
terkait eksistensi KNPI sendiri ini, berkiprah ini. Gimana Pak, kalau Bapak sebagai Kabid Kepemudaan memandang KNPI ini? Kalau dari sebelum pandemi, DPD KNPI Kudus ini cukup eksis ya, cukup banyak program-programnya yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat. Bahkan dulu ketika kepengurusan Pak Mas An yang sekarang Ketua DPRD Kudus itu pernah mengadakan baksos, pernah, kemudian juga bantuan droping air bersih juga pernah. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan KNPI yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan manfaatnya langsung terasa oleh masyarakat. Pak, mungkin sebagai Kabid Kepemudaan ini Pak Iswayudi ini punya pesan khusus nih untuk pemuda-pemuda di Kabupaten Kudus ini. Ya, pesan saya di rumah besar yang bernama DPD KNPI Kudus ini, saya berpesan supaya teruslah berjuang untuk masyarakat, teruslah untuk aktif, teruslah untuk melakukan berbagai hal yang itu berdampak langsung terhadap masyarakat. Apalagi saya ingat bahwa kepengurusan ini mereka mengambil tema ya sebagai gelandang serang ya, dalam berbagai aspek kemasyarakatan. Namanya gelandang serang itu kan meskipun posisinya tidak di epicentrum, tetapi ini yang memberikan umpan-umpan terbaik bagi para pengambil kebijakan. Nah, saya berharap setelah pandemi ini pengurus DPD KNPI Kudus aktif, kemudian sering berkoordinasi di Disdikpora Kabupaten Kudus untuk mensinergikan program-program mereka dengan program-program kami, sehingga Rumah Besar Pemuda yang bernama DPD KNPI Kudus ini dengan bidang kepemudaan dapat sinergis yang hasilnya tentu maksimal dapat dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai kemudian malah justru mengambil jarak dan kemudian tanpa komunikasi. Nah, itu yang sulit, program-programnya akhirnya tidak nyambung. Kita melihat bahwa bidang kepemudaan di provinsi, DPD KNPI provinsi itu sangat aktif sekali. Harapan saya di Kabupaten Kudus juga bisa seperti itu. Jadi silaturahminya berjalan dengan baik, pertukaran gagasannya berjalan dengan baik, sehingga dinamikanya berjalan dengan sehat itu, Mas. Oke, Pak, ini tadi saya menarik ini KNPI memposisikan sebagai gelandang serang. Mungkin bisa dijelaskan ini filosofinya apa ini kok gelandang serang begitu, Pak? Mungkin karena mereka masih muda ya, belum kemudian memegang berbagai jabatan-jabatan penting. Nah, di KNPI itu mereka berproses, belajar, kawah candra di mukanya ya. Jadi dengan gelandang serang itu mereka bekerja keras untuk memberikan terbaik kepada masyarakat dan memberikan umpan terbaik kepada kami para pemangku kepentingan stakeholder ini, sehingga keputusan yang kami ambil itu dapat terbaik dan goalnya itu adalah bisa bermanfaat bagi masyarakat. Begitu. Pak, ini terakhir mungkin harapan ini kepada pengurus KNPI, karena mungkin setelah ini saya juga akan mengunjungi sekretariat KNPI, akan bertemu dengan Mas Habib, akan mengenal lebih dekat KNPI begitu. Mungkin ada harapan-harapan kepada kepengurusan KNPI sekarang ini. Harapan saya untuk kepengurusan KNPI di bawah Mas Habib Ali Subhi ini bisa menyatukan seluruh elemen-elemen kepemudaan yang ada di Kabupaten Kudus menjadi energi yang positif, kemudian mengeluarkan gagasan-gagasan terbaik, dan kemudian gagasan-gagasan terbaik itu kemudian bisa disalurkan untuk menjadi rencana kerja pemerintah daerah RKPD yang nantinya menjadi program kerja kami di SKPD. Jadi kalau itu usulan dari para pengurus DPD KNPI, tentu hal ini kan nyambung ya. Kalau kami ini kan sudah senior, kemudian juga dari sisi umur mereka adik-adik kami, dan kalau misalkan gagasan dari mereka tentu lebih aktual. Kalau dari kami nanti sifatnya top down justru tidak kemudian efektif ya, karena sekarang kita di era disruption itu kan butuh sekali inovasi-inovasi. Nah, itu adanya di generasi muda, dan kita mengharapkan peran aktif dari mereka untuk sering beraudiensi, sering bertukar pikiran dengan kami yang sedang memangku jabatan di bidang kepemudaan ini, sehingga pemuda Kudus semakin berdaya, semakin bisa
mandiri, semakin bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang semakin baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Iswayudi. Sama-sama Mas. Habis ini saya akan datang ke sekretariat KNPI. Oh iya, salam Terima kasih. buat rekan-rekan pengurus DPD KNPI Oke, terima Kudus. kasih. Dan pemirsa, habis ini saya akan mendatangi sekretariat KNPI Kabupaten Kudus untuk mengenal KNPI lebih dekat. Ikuti terus perjalanan saya. Nah pemirsa, sesuai janji saya tadi, saat ini saya sudah berada di kantor sekretariat KNPI Kudus, dan di sebelah saya sudah ada narasumber yang luar biasa, yakni Mas Habib selaku Ketua DPD KNPI Kudus. Selamat pagi Mas Habib. Pagi, Mas. Selamat pagi. Ya. Kabar sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, ini saya pengen tahu lebih dekat, lebih dalam terkait KNPI ini Mas. Ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Mas, KNPI ini seperti apa? Oh iya, KNPI ini adalah berhimpunnya OKP, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. Sebuah contoh mungkin ada beberapa organisasi, ada Gerakan Pemuda Ansor, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Pelajar Nahdlatul Ulama, ada Pelajar Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, dan beberapa organisasi pemuda yang lainnya. Artinya semua OKP di Kabupaten Kudus ini di bawah naungan KNPI begitu Mas? Iya. Oke, mungkin kegiatannya ini apa aja Mas? Mungkin pemirsa juga belum banyak yang tahu, ini bisa dijelaskan mungkin. Oh iya. Kegiatan KNPI ini karena pusat berhimpun OKP, ya seperti kegiatan nasional, kegiatan-kegiatan OKP yang lainnya. Lebih banyak fokus pada wilayah bagaimana mengakomodir OKP-OKP ini untuk berkegiatan bersama kami, terkoordinir dalam satu wadah KNPI. Oke, artinya semua memang satu komando dengan KNPI begitu ya Mas ya. Oke Mas, mungkin organisasi apa aja Mas mungkin yang di bawah KNPI, mungkin bisa disebutkan beberapa begitu. Ya, tadi sudah kami sebutkan ada Pemuda Muhammadiyah, kemudian Pemuda Pancasila, Mahasiswa Pemuda Pancasila, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau Gemeni, dan beberapa banyak berhimpun di Kabupaten Kudus. OKP itu ada 27, termasuk dari pemuda lintas agama, dari pemuda Kristen Katolik gitu, dari Buddha. Berikutnya 23 itu berkegiatan yang semuanya masuk laporan dalam wilayah komite kami. Sebuah misal KNPI ini bagaimana teman-teman ini berkegiatan, kita sebisa mungkin untuk memfasilitasi, yang pastinya dalam asas tidak keluar dari Pancasila dan keutuhan NKRI. Betul. Untuk jumlah pastinya mungkin untuk anggotanya di Kabupaten Kudus sendiri Mas KNPI. Ya, KNPI OKP yang berhimpun di Kabupaten Kudus ada 27. Untuk jumlah anggotanya mungkin? Oh, jumlah anggota pengurus. Betul. Pengurus di DPD ada 101. 101, lumayan 101, banyak Mas, ya? lumayan banyak yang kami mengakomodir dari keseluruhan OKP atau perwakilan OKP dan pengurus kecamatan. Oke, mungkin pemirsa banyak yang belum tahu ini Mas. Gimana sih caranya gabung ke KNPI begitu? Oh iya, yang pastinya bergabung di KNPI sangat banyak manfaatnya. Kita bisa bertemu dengan para birokrat, kita bertemu dengan politisi, kita banyak wawasan di dalamnya atau menggali pelajaran kehidupan di dalamnya dari sebuah organisasi. Untuk masuk di KNPI bagaimana? Silahkan masuk dulu dalam wilayah OKP. Di sana ada Gerakan Pemuda Ansor, ada Muhammadiyah, ada Pemuda Katolik. Masuk dalam wilayah situ, berikutnya aktivitas dan kegiatannya terlihat bagus, maka akan direkomendasikan dan akan kami ambil dalam wilayah kepengurusan kami. Oke, sekarang kita masuk ke peran ini Mas. Sebenarnya Iya. kalau peran KNPI sendiri dalam membangun kepemudaan di Kabupaten Kudus, mungkin Mas bisa jelaskan? Oh ya, peran kami sekali lagi tempat berhimpun.
sehingga kami mengakomodir keseluruhan gerakan-gerakan kepemudaan di wilayah Kabupaten Kudus untuk berjalan dalam satu komando. Misalnya ini mahasiswa Islam ingin mengadakan gerakan-gerakan apa ya, demo dan lain sebagainya, semuanya terakomodir dulu dan kita fasilitasi berikutnya arahan-arahan dan lain sebagainya. Jadi harapannya semacam itu bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, mungkin untuk pemuda-pemuda di Kabupaten Kudus mungkin Mas, dari pandangan Mas sendiri, apakah sudah kesadaran untuk terhimpun ke organisasi ini sudah tinggi atau gimana? Di Kabupaten Kudus untuk terhimpun di organisasi sangat lumayan tinggi. Sangat lumayan. Apa ini? Sangat lumayan. Sangat tinggi. Oh, malah sangat tinggi. Ya? Kesadarannya sangat tinggi. Jadi banyak pergerakan-pergerakan yang sudah pada wilayah OKP yang bersangkutan, atau banyak perekrutan berkembangnya organisasi ini luar biasa. Mungkin yang menjadi faktor Mas, kalau Mas memandang kenapa sangat tinggi gitu, pemuda ini kok minatnya sangat tinggi ini gimana? Faktor kenapa pemuda sangat tinggi mungkin dari pergerakan ekonomi di wilayah Kabupaten Kudus. Pergerakan ekonomi yang terhimpun dari beberapa relasinya yang ada di organisasi, mereka bisa terhubung dan mereka banyak difasilitasi juga oleh pemerintah. Oke, mungkin ini untuk pesan ini kepada pemuda ini, pemuda Kabupaten Kudus khususnya agar lebih bersemangat untuk meningkatkan skillnya, untuk meningkatkan relasinya, begitu Mas. Mungkin pesannya kepada pemuda Mas. Iya, terima kasih. Pesan kami kepada pemuda Kabupaten Kudus, terus semangat, optimis, asah skill, perbanyak jaringan, selalu berusaha dan jangan takut untuk gagal. Gitu, kurang lebihnya pesan-pesan dari kami untuk pemuda Kabupaten Kudus. Oke, terima kasih Mas Habib. Ya. Ini bagi pemuda Kabupaten Kudus ini udah dapat pesan dari Mas Habib bahwa memang kita harus semangat, perbanyak relasi, karena itu memang di usia-usia muda memang harus begitu Mas ya. Terima kasih Mas Habib sudah disambut hangat ini. Dan pemirsa, itu tadi perjalanan saya di KNPI Kudus. Kita tentunya sudah lebih kenal lebih dekat dengan KNPI Kudus. Selanjutnya nantikan perjalanan saya di episode-episode selanjutnya dan mengenalkan pemuda-pemuda Kudus ke arah yang lebih baik. Sampai jumpa.